radio komunitas seluruh kabupaten ya yang kami banggakan di sore hari ini. Tadi satu pertanyaannya sangat menggelitik dan cukup menarik bagi kami sebagai pendamping di PNPN Mandiri Perkotaan dari Masjid Arab ya. Apakah PNPN ini ada suatu ketepatan dan bagaimana dengan tujuan dari PNPN itu sendiri sejauh ini? Yes. Rekan-rekan dan pendengar yang kami hormati semuanya ya, di sore hari ini. Memang program PNPN ini adalah program kelanjutan. Kalau kita kilas balik, yaitu pada tahun 99 atau tahun 2000 itu ada program namanya P2KP atau program penanggulangan kemiskinan perkotaan. Di sana memang merupakan salah satu program dari dampak adanya Krismon pada saat itu, ya, Pak Didi dan Bapak Ibu pendengar radio komunitas. Setelah adanya Krismon, ternyata masyarakat Indonesia banyak terpuruk dari sisi perekonomian. Akhirnya pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu untuk penanggulangan kemiskinan dalam bentuk suatu program namanya P2KP. Berjalan sampai tahun 2007, ternyata pemerintah mengganti nama, sebuah nama, hanya penggantian sebuah nama saja dengan tujuan yang sama, yaitu namanya PNPN Mandiri Perkotaan dan Mandiri Pedesaan, ya Pak Iwan, ya sama. Program nasional pemberdayaan masyarakat di perkotaan ini memang kalau tadi ditanyakan Bapak Didi, ya Bapak Ibu pendengar yang kami hormati, tujuannya apa? Tujuannya sangat mulia Bapak dan Ibu pendengar yang kami hormati, bahwa salah satunya dari yang tujuan yang ingin dicapai dari program itu adalah menanggulangi atau mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Artinya kalau menghilangkan sama sekali, saya rasa memang masyarakat ini dari sejak zaman, kalau kita lihat sejarah sampai sekarang, di kategori masyarakat yang kurang beruntung atau kategori masyarakat yang prasejarah atau yang kategorinya kurang mampu, itu memang bahwa ada dan ada terus. Nah, kita dari sisi ini sebagai pendamping di kegiatan ini, mengawal di pendampingan ini harus mempunyai suatu komitmen bersama bahwa ini harus tepat sasaran. Tadi pertanyaan yang menarik ini. Tepat sasaran artinya tadi sudah singgung di depan dari Pak Iwan di program pedesaan, sama saja dengan kita yang di perkotaan. Artinya bahwa ketepatan sasaran ini sebetulnya yang menentukan bukan kami juga sebagai pendamping fasilitator atau bukan dari unsur pemda setempat lah. Misalkan jajaran dari tingkat desa, kelurahan maupun sampai tingkat kecamatan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan ketepatan sasaran. Tapi siapa yang menentukan? Ini sangat menarik di program pemberdayaan kita di PNPN Mandiri Perkotaan maupun Pedesaan itu adalah ternyata yang menentukan ketepatan sasaran itu ya Pak Didi dan pendengar radio yang kami banggakan itu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, ini satu model yang terus dibangun dan diupayakan dengan program ini, yaitu tadi sudah disinggung Pak Iwan, bahwa biar tepat sasaran, tepat guna anggaran juga ya, itu dari sisi mulai awal perencanaan saja kita lihat. Dari semua sisi perencanaan tadi sudah disinggung di depan di pedesaan sama dengan perkotaan. Ini masyarakat yang menentukan Pak Didi, Bapak pendengar yang kami hormati. Perencanaan apapun dari kegiatan kita, misalkan contoh untuk perencanaan untuk di situ ada permasalahan, misal saja ini terjadi sesuatu, taruhlah lingkungan di situ kumuh sekali gitu Pak, dari sanitasinya, dari saluran airnya, dari limbah apapun di situ ternyata. Akhirnya berdampak banyak sekali timbul berbagai penyakit di masyarakat itu atau di lingkungan terdekat itu. Akhirnya ini di situ harus kita dorong bagaimana masyarakat di lingkungan tempat itu, khususnya di wilayah daerah sasaran kita pendampingan ini, membangun sebuah perencanaan untuk mengatasi persoalan itu Pak Didi. Jika masyarakat di situ sudah terbangun suatu perencanaan, nah ini masyarakat bisa menentukan perencanaan ini sampai di tingkat nanti kebutuhan apa yang harus dilakukan. Artinya pemecahan masalahnya apa gitu ya. Ini sangat menarik sekali. Setelah punya perencanaan, masyarakat harus punya ini pemecahan masalahnya apa. Kalau memang permasalahan terjadi di situ, nah inilah. Jika masyarakat sudah sampai terlibat aktif partisipasinya, ada gerakan untuk memecahkan masalah di situ, ini harus dikawal bahwa itu ya harus tepat juga masyarakat karena yang menentukan, masyarakat yang merencanakan, sampai pada akhirnya masyarakat boleh mengawasi kegiatan itu. Bagaimana pengawasannya bisa dilakukan bersama-sama di tingkat jajaran baik di lembaga RT, di RW sampai di tingkat kelurahan. Yaitu ini insya Allah ya Pak Didi dan Bapak Ibu pendengar yang kami hormati di seluruh jaringan radio komunitas,
Kami sangat mengharapkan betul-betul bahwa di ketepatan sasaran ini merupakan salah satu tujuan utama untuk penanggulangan kemiskinan atau pengentasan permasalahan yang terkait dengan bagi warga, keluarga, atau saudara kita, atau tetangga kita, ataupun siapapun yang berada pada satu sisi nasib yang kurang beruntung, misalkan suatu keadaan sosial ekonomi maupun dari sisi-sisi yang lain pendidikan dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, disinilah kami bersama-sama dengan teman-teman di pedesaan dalam rangka untuk mengemban amanah untuk ke masyarakat ini memang sudah berjalan sejak tahun 2000 sampai berjalan di 2007 berganti nama PNPN. 2013 ini alhamdulillah di sisi dukungan pemerintah Kota Kabupaten Pekalongan dengan bisa memberikan suatu sharing anggaran dari APBD ini sangat apresiasi sekali. Artinya masyarakat berarti di sini terpancing untuk bagaimana nanti tidak satu-satunya tujuan adalah dari sisi anggaran, tapi paling tidak partisipasi masyarakat dari semua kegiatan ini terlibat secara aktif, ikut ambil bagian bagaimana untuk bisanya secara keseluruhan masyarakat yang berada pada posisi yang tadi di bawah garis kemiskinan itu ya insya Allah mudah-mudahan ada perubahan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungannya. Ini kita di program 2013 ini ya Pak Didi dan Pak Bono dan semua pendengar radio komunitas kita dari teman-teman yang di Mandiri Perkotaan kita mendapatkan tugas di 8 kecamatan. Kalau Pak Iwan di pedesaan lebih luas ini 11 kecamatan. Jadi seluruh Kabupaten Pekalongan 19 kecamatan ini kita bersyukur mendapatkan suatu pendampingan fasilitasi yaitu satu program yang berjalan cukup lama. Kita berjalan hampir 6 tahun berjalan sejak 2007 ya. Jadi satu payungkan dengan seluruh program yang ada seluruh nasional Kabupaten Pekalongan masih mendapat satu kepercayaan dan ini kita dorong supaya masyarakat terus ikut ambil bagian kegiatan ini. Ini yang kita harapkan bersama karena kita justru yang kita harapkan adalah partisipasi masyarakat untuk bisa ikut terlibat di kegiatan ini. Itu salah satunya Pak. Jadi yang bisa saya sampaikan nanti bisa ditambahkan di acara ini. Oke. Terima kasih. Kalau bisa saya menggarisbawahi pada intinya dari program PMKM maupun pedesaan maupun perkotaan itu satu tujuan, yaitu ingin memberdayakan masyarakat biar lebih baik lah, intinya seperti itu. Sedikit saya mengulas tadi ada istilah bantuan langsung ke masyarakat, terus ada program pancingan istilahnya seperti itu ya, terus ada dan selanjutnya seperti itu. Namun ada mungkin ini mewakili masyarakat secara luas pertanyaan ini, pertanyaan yang sebenarnya dari dulu sudah sering muncul pertanyaan seperti klasik. Di PNPN baik di pedesaan maupun di perkotaan itu sendiri, itu memang terbentuk kelompok-kelompok untuk kelompok swadaya masyarakat maupun kelompok-kelompok yang lain. Tetapi bagi masyarakat kecil itu kadang merasa bahwa di setiap desa itu pasti ada kelompok-kelompok yang lebih berkuasa. Nah, itu yang sering terjadi di program PNPN ini. Contohnya saja misalnya bantuan langsung masyarakat seperti itu. Memang dari tingkat basis sampai ke tingkat kelurahan maupun itu dilaksanakan. Tapi nanti pada finalnya itu tetap saja aspirasi yang dari tingkat bawah itu ya tetap di skala prioritaskan, tapi kelompok-kelompok tersebut yang mungkin lebih mendominasi. Terus dari segi teknisnya sendiri, kalau DLM, apa iya DLM itu tepat untuk pemberdayaan masyarakat? Karena kalau pengetahuan saya, DLM itu lebih cenderung banyakkan ke fisik daripada tadi pelatihan. Istilahnya kalau di perkotaan itu ada sosial, keuangan dan lingkungan ya. Itu kenapa lebih banyak ke fisik lingkungannya. Dan peran fasilitator sendiri kadang kalau saya melihat bukan menjadi fasilitator tapi malah cenderung jadi pengendali. Karena kalau aspirasi atau usulan itu disampaikan, nanti fasilitator itu tidak boleh, aturannya harus seperti ini. Ini tidak bisa karena teknisnya harus seperti ini. Itu mungkin butuh penjelasan, mungkin yang pertama dari fasilitator teknik sendiri yang lebih memahami kondisi di masyarakat. Monggo, Mas Miftahul ya. Terima kasih. Mungkin saya lebih tahu, mungkin lebih banyak berkecimpung di perkotaan.
kalau pedesaan akan sedikit beda. Walaupun rumah saya di desa, saya juga pernah ngurusi kegiatan di PMPM pedesaan di rumah. Untuk PMPM mandiri perkotaan, khususnya BLM, bantuan langsung masyarakat, itu memang ada ketentuan-ketentuan khusus. BLM itu secara umum bisa digunakan untuk tiga hal, trigaya istilahnya kalau di PMPM mandiri perkotaan. Ada pemberdayaan ekonomi, sosial, dan lingkungan atau infrastruktur. Benar yang disampaikan Mas Didik, selama ini memang lebih banyak yang namanya BLM identik dengan infrastruktur, identik dengan pembangunan, entah itu jalan, saluran, atau yang sekarang lagi banyak itu rehab rumah, jamban pribadi atau jamban keluarga. Sebenarnya sejak kalau tidak salah tahun 2010 itu kita sudah open menu untuk yang PMPM mandiri perkotaan. Kalau dulu awal memang ada pembatasan, ada persentase ekonomi berapa, sosial berapa, infra berapa. Tapi di akhir mulai 2010 kalau tidak salah itu sudah open menu. Monggo masyarakat bisa mengadakan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kalau di PMPM mandiri perkotaan ada PJM Pronagis, sesuai dengan yang sudah direncanakan 3 tahunan. Kalau tidak ada atau tidak sesuai dengan PJM, otomatis program itu belum bisa dilaksanakan kecuali mungkin ada bencana, bukan force majeure istilahnya. Itu mungkin bisa didanai dari BLM. Kegiatan-kegiatan tersebut memang mengandung syarat, mungkin seperti sampaikan Mas, jadi fasilitator masih memegang kendali, ini boleh, itu tidak boleh, padahal katanya usulan dari masyarakat. Itu memang kita selaku fasilitator masih harus mengendalikan, harus mengawasi istilahnya, bukan mengendalikan, mengawasi jalannya program tersebut. Karena kadang ada beberapa, ini kejadian, istilahnya ada beberapa kepentingan golongan tertentu saja kadang yang menginginkan seperti ini, padahal itu tidak sesuai misalkan. Ya, kita selaku fasilitator harus mengingatkan, harus mengembalikan ke rel yang benar. Ngapunten, kadang ada anggota BKM sendiri pokoknya iki kudu oleh, padahal memang belum tentu memenuhi syarat. Lingkungan ini harus dapat proyek, harus dapat kegiatan infra, padahal di situ mungkin bukan tidak banyak warga miskinnya, bahkan di situ mungkin banyak warga yang mampu. Ketika harus seperti itu, memang peran fasilitator dibutuhkan untuk mengendalikan, untuk mengawasi, biar nanti, karena istilahnya warga miskin suaranya belum begitu terwakili. Contoh di PKM sendiri mungkin jumlah warga miskinnya yang menjadi anggota PKM belum begitu banyak. Ketika rapat pun suara warga miskin kadang tidak begitu terdengar, mereka tidak berani usul itu. Terus untuk kegiatan-kegiatan lingkungan, ekonomi atau sosial memang banyak syarat, terutama ekonomi. Ngapunten, mungkin kalau dibandingkan dengan pedesaan, yang perkotaan ekonominya jauh kalah, banyak yang macet. Itu pun yang macet kalau di masyarakat kasusnya semakin ruwet, semakin banyak. Ada perbandingan, ada pemahaman yang mungkin salah di masyarakat. Ini kan uang pemerintah, nggak perlu membalikan, ada yang seperti itu. Itu mungkin gambaran-gambaran saja masih mungkin peran atau yang lain masih banyak dan mungkin belum bisa saya sampaikan karena mungkin keterbatasan waktu. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Oke, masih di diskusi atau dialog warung obrol jaringan radio komunitas santri Kabupaten Pekalongan yang dipancarluaskan dari kawasan Kuliner Gemek Kedunguli Pekalongan di 107.1 maupun di radio komunitas seluruh Kabupaten Pekalongan. Jadi buat para pendengar yang di rumah maupun yang berkesempatan pada sore hari ini hadir di lokasi wisata Kuliner Gemek ini, terima kasih atas partisipasi dari panjenengan. Oke, tadi pertanyaan tadi saya anggap close dalam arti itu bisa menjadi PR buat para pelaku PMPM karena keterbatasan waktu kita. Kalau itu mau dibahas mungkin agak panjang sekali seperti itu. Tapi yang jelas ada satu lagi yang sedikit
perlu kita sampaikan, dan ini saya yakin juga mewakili dari masyarakat secara luas, baik di perkotaan maupun di pedesaan, itu ada indikasi dari masyarakat itu udah mulai enggan maupun bosan dengan yang namanya program PNBM. Ini kita mau jujur dari hati atau tidak, yang jelas itu realita. Nah, terus dari pelaku PNBM itu sendiri, apa yang akan ditempuh? Baik dari pedesaan maupun dari perkotaan. Mungkin dari perkotaan dulu yang bisa menanggapi, nanti dilanjut dari pedesaan. Monggo. Oke, terima kasih Mas Didi. Memang satu hal yang sangat kita rasakan ya, dari sisi tingkat kejenuhan di masyarakat ya Mas Didi. Memang program PNPN di perkotaan juga demikian ini, bahwa pertemuan yang sering bolak-balik rembuk gitu ya, itu dalam rangka untuk menyusun suatu perencanaan atau program, itu tidak sekali dua kali, sudah tidak terhitung berada di satu kelurahan tersebut atau di masyarakat itu. Nah ini intinya memang masyarakat kita harapkan ini adalah suatu model, satu bentuk sekarang ini dibangun era bahwa usulan ini dari bawah, tidak model kayak dulu usulan ini dari atas langsung instruksi ke bawah. Sekarang kita bangun model yang tadi ya, bottom up, dari bawah kita angkat untuk menjadi suatu prioritas kegiatan. Nah kalau sekarang ini sudah mulai ada rasa titik kejenuhan atau sudah masyarakat atau calon pelaku di PNPN di perkotaan sudah mulai agak ada rasa ini ya, semangat sudah mulai agak berkendor, loyo dan seterusnya. Ini timing yang pas, waktu yang tepat Bapak dan Ibu yang saudara, bahwa melalui radio jaringan komunitas ini kita siarkan dan kita informasikan dalam waktu dekat ini, seperti tadi disinggung di depan di Pak Iwan juga di teman-teman mandiri di pedesaan. Kita akan membangun dengan model melalui pelatihan-pelatihan. Artinya untuk menumbuh kembangkan semangat baru, memotivasi baru dari pelaku-pelaku atau relawan-relawan tadi ya. Jadi dalam rangka untuk membangun satu desanya biar lebih maju, lebih desa, lebih warganya juga lebih sejahtera. Ini dalam waktu dekat kita sudah ada perencanaan untuk memfasilitasi pendampingan kita untuk meningkatkan kapasitas masyarakat ataupun juga dalam rangka untuk penyegaran masyarakat supaya tidak dalam tanda petik tadi jenuh ataupun sudah mulai loyo ataupun sudah mulai kurang semangatnya. Dan lagi begini Pak Didi dan Bapak Ibu pendengar yang kami hormati, memang kalau dari sisi pengurus pun juga seandainya dalam suatu periode pengurusan ya, karena memang di tingkat pendampingan itu di tingkat desa kita itu ada nama lembaga yang bawah untuk mengurusi mendapatkan suatu kepercayaan masyarakat ya, dia sebagai pengelola program itu. Kalau di desa mungkin seperti TPKD atau lainnya itu ya Pak Iwan. Kalau di kami kita ada namanya tadi disinggung bagian kesadaran masyarakat ataupun kelompok swadaya masyarakat di tingkat masyarakat. Jika dia sudah mulai merasa agak jenuh, ada sudah mulai ada roso, ini kita insya Allah dalam waktu dekat di tahun 2013 inilah. Nanti setelah ini ada pilgub, setelah beberapa lokasi kegiatan kami yang kita ada BKT dan seterusnya, kita fasilitasi pendampingan, kita ada juga penyegaran untuk reorganisasi atau semacam pemilu juga itu. Artinya ya kita buka ruang seluas-luasnya bagi relawan yang lain yang mungkin belum pernah ikut ataupun ingin ikut di situ. Ada satu peluang kesempatan, ada satu ruang gerak bagaimana bisa untuk ikut ambil bagian di kegiatan tersebut. Ini untuk penyegaran-penyegaran supaya ya semua relawan-relawan yang tergabung di situ itu tidak ada mengalami satu hal yang sudah mulai jenuh, bosan dan sebagainya. Tapi harus kita kembalikan lagi ini karena dengan mereka lah saya rasa masyarakat nanti akan ada sedikit lah, walaupun tidak bisa secara keseluruhan, ada perubahan-perubahan di tingkat baik sisi dari sisi kesehatan, pendidikan maupun dari sisi syukur-syukur tadi dari sisi pendapatan. Karena kegiatan kita itu sebetulnya ya tadi menyangkut di 3 hal yang salah satu kegiatannya termasuk untuk mendorong masyarakat supaya lebih hidup lebih baik gitulah. Jadi ya masyarakat kita harapkan jangan jenuh, jangan bosan, jangan loyo ataupun jangan kendor dari sisi untuk semangat untuk membangun desanya sendiri itu. Saya rasa itu Mbak Didi. Mungkin ini dari Pak Iwan, menambah monggo Pak Iwan. Baik, saya nambahkan saja, jadi tingkat kejenuhan pasti
karena masyarakat saya itu dari awal 98 IDT itu namanya PPK sampai diproseskan namanya program kualitas kuliah. Itu karena musyawarah pada saat musyawarah belum tentu terjadi. Nah ini ada rasa jenuh dari masyarakat, tapi ketika kita tanya PNPM kalau sudah jenuh kita tarik, oh jangan Pak. Nah ini jadi ada di masyarakat ketika udah PNPM tidak ada dananya, gimana PNPM masih butuh untuk membangun kan gitu. Jadi memang ada namanya pemberdayaan itulah. Ada kita juga merasakan itu. Jadi kita coba, misalnya tadi mungkin sama dengan Pak Pur, kita mereorganisasi. Ya, dulu kami coba membuat kader desa 2 orang, sekarang kita tambah 5. Mudah-mudahan yang 2 sudah jenuh, yang 3 ini jalan yang baru, orang-orang muda terus berjalan seperti itu. Kan gitu. Jadi ada reorganisasi di masyarakat, TPK-nya dulu, tim melakukan kegiatannya yang sudah 2 tahun mau 2 kegiatan, coba besok dimusyawarahkan di masyarakat desa, kok yang muda kan itu. Nah itu kita coba. Artinya kita juga memperkanderan ini berjalan terus. Ya tadi harapan kami juga jangan bosan, jangan jenuh ya. Itulah bahwa program kita ini bottom up, artinya dari bawah mungkin mereka melakukan sendiri, melaksanakan sendiri, melihara sendiri, silakan. Pemerintah hanya memberikan aturan kan gitu. Nah, tadi disinggung juga saya kalau boleh menjawab bahwa fasilitator hanya memfasilitasi dalam hal ini, fasilitator hanya memfasilitasi, tidak bisa kerjasama. Memang ada satu peraturan memang di PNPM ini, kalau di kita namanya ada negative list yang tidak boleh membangun rumah ibadah untuk perkantoran, ini memang ada, harus kita. Jadi kita di sini hanya meluruskan saja. bahwa ini yang bengkok kita luruskan. Dan itu pun meluruskan bengkok luruskan itu tidak ke semua mas ini, ke semua, baik birokrasi, baik masyarakat, kita luruskan semua. Jadi bahwa fasilitator memfasilitasi itu sebenarnya, karena memang kita ada artinya gini, yang memberi pinjaman pastinya ada aturan main yang harus dilakukan gitu. Dan tidak boleh lepas dari aturan main itu kan itu. Monggo masyarakat tinggal menilai. Selama ini tahunya masyarakat tahu jembatan, jalan. Sekarang monggo masyarakat membuat jembatan ini mengusulkan kayak apa, susah payah enggak kan itu. Jadi dia merasakan seperti itu. Cuman jangan jenuh, jangan. Nah di kami di PNPM supaya kejenuhan itu tidak berlaku, kita mulai integrasi dengan pola yang reguler undang-undang. Jadi kalau perkotaan di pedesaan ada penggalian gagasan, ada musyawarah desa, musyawarah kumpul kaum perempuan, musyawarah yang ada di kecamatan. Coba kita masuk ke ranah sambung lagi dialog dan diskusi kita. Tapi karena waktu yang tidak memungkinkan, mungkin saya bisa mengambil kesimpulan pada dialog sore hari ini. Tadi yang pertama mungkin sedikit masukan tentang sistem itu yang perlu dirubah. Terus tadi saya cukup menarik dengan bagaimana sih pelaku PNPM itu jangan cuma orang yang sudah tua. Itu cukup menarik Pak. Tapi mungkin bisa bagaimana dengan konsep istilahnya nanti ada PNPM gaul, itu kan lebih keren lagi Pak. Pelakunya mau berburu sektornya anak muda. Ya itu memang regenerasi yang sangat bagus. Dan kalau dulu di tempat saya sudah pernah diterapkan sistem seperti itu. Jadi dari BKN ada 11 orang itu, yang sesepuh itu paling 3 Pak. Yang lain itu dari Karang Taruna. Itu biar paling tidak ada regenerasi lah seperti itu. Dan mungkin itu bisa diterapkan ini secara umum baik di pedesaan maupun di perkotaan. Terus satu lagi tentang penyadaran masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu pada dasarnya kan tentang kesadaran masyarakat, bukan hanya mau menyampaikan pendapat untuk memberikan usulan, tapi next time-nya, berkelanjutannya itu bagaimana masyarakat mau merawat apa yang sudah dijadikan usulan itu agar apa yang sudah terbangun itu bisa terawat dan terpelihara dan berkelanjutan lebih baik. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya dan ada sedikit masukan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kesempatan sore hari ini kita tidak bisa waktu yang lama karena keterbatasan kita, dan kita harapkan dari narasumber semua
di lain waktu, di lain edisi bisa kita sambung lagi di kesempatan yang berbeda tentunya dengan tema yang berbeda pula, dan tentunya yang jelas bagaimana caranya kita menginformasikan atau menggairahkan kembali program PNKM ini biar masyarakat itu tadi hilang jenuhnya, hilang bosannya dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Oke, terima kasih buat para pendengar semua yang masih setia di 107.1 radio jaringan radio komunitas Kabupaten Pekalongan yang dipancarluaskan dari kawasan wisata kuliner Demek Ketumuni Pekalongan, yang disiarkan langsung oleh Radio New Arista FM Siwalan, PPK FM Pragi, Merah Putih FM Bojong, Mandiri FM Kanggil Kulon, Radiasi FM Tirto, Pesona FM Podo, Suara Pagumbulan, Arista Kojatirto, dan Pro 2 Karanggada. Oke, sampai di sini pertemuan atau diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua narasumber dan audien yang berkenan menyimak atau mengikuti dialog dan diskusi pada sore hari ini. Kita jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.